Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Alfi Nur Lailatul Homisah, Perbankan Syariah kelas C semester 6. Di sini saya akan menjawab terlebih dahulu poin nomor 2, di mana pertanyaannya apa saja yang diinginkan khalayak umum ketika mendengar kata bank. Di sini ada dua hal, yaitu menabung dan juga meminjam uang. Mengapa saya mengatakan hal demikian? Karena kemarin pas ada tugas tentang pencarian nasabah di situ sebelum saya menawarkan atau mengajak mereka untuk menabung, di situ saya berbincang-bincang terkait bank. Nah, mereka sangat ingin sekali untuk ketika mendengar bank, katanya mereka ingin sekali menabung dan juga meminjam uang. Karena kenapa? Alasannya yaitu menurut mereka lebih aman menyimpan dan menabung uang di bank dan juga lebih efektif. Selanjutnya nomor 3, hal apa yang mengantarkan marketing dikatakan sukses? Di sini menurut saya pribadi ada 4 tahap marketing tersebut dikatakan sukses. Yang pertama, seorang marketing terlebih dahulu percaya terhadap produk yang mereka tawarkan. Karena jika marketing sendiri tidak percaya akan produk yang mereka tawarkan, maka tidak ada hasilnya, akan nihil. Ketika marketing tersebut pede akan hal yang mereka tawarkan, maka nasabah tersendiri akan merasa percaya terhadap marketing yang meyakinkan nasabah tersebut. Selanjutnya poin tahap kedua itu mengubah mindset. Mengubah mindset untuk membantu nasabah. Karena dikatakan sukses itu tidak hanya profit oriented, tidak hanya untung saja, akan tetapi yang kita harus patok adalah social oriented. Selanjutnya tahap ketiga itu sikap positif atau positive thinking. Kalau kita sudah negative thinking, tidak percaya atau merasa gimana nih, laku enggak ya di pemasarannya ini, berhasil apa enggak ya. Kalau kita sudah ragu, sudah tidak positive thinking terhadap produk yang kita tawarkan, maka tidak akan sampai ke tujuan sukses dari marketing tersebut. Karena marketing tidak positif terhadap apa yang akan mereka tuju. Nah, selanjutnya tahap terakhir itu tingkat keterampilan menjual. Jadi marketing tersebut harus pintar-pintar membuat keterampilan untuk menjual, entah itu ramah terhadap nasabah dalam hal menawarkan lemah lembut, jadi akan menarik untuk nasabah bergabung atau menabung dan segala macam. Selanjutnya poin keempat, poin selanjutnya yaitu apa maksud kesuksesan sebagai marketing perbankan. Yaitu maksud kesuksesan di sini sebagai marketing yaitu pertama, mencapai target. Selain itu, yang paling urgent yaitu kepuasan dari pelanggan. Kalau pelanggan sudah puas terhadap bank tersebut, maka nasabah tersebut akan mengajak orang lain, ayo di sini di bank ini enak dan segala macam. Maka itu akan bernilai positif terhadap perusahaan tersebut. Maka dikatakan sukses sebagai marketing hal tersebut, kepuasan dari nasabah. Dan juga poin nomor 4, soal di nomor 4 yaitu menanyakan tentang kelemahan dan kekurangan 3 profesi, satpam, teller, dan juga CS. Di mana kelemahan dari ketiganya atau kekurangan dari ketiganya, yang pertama, mereka mendapat tingkat stres yang tinggi. Mengapa saya mengatakan tingkat stres yang tinggi? Karena dari saking banyaknya tugas yang mereka emban tiap harinya, terutama teller nih, yang tiap harinya mendapat keluhan dari nasabah, mendapat
kritikan dan segala macam. Yang kedua itu tekanan pekerjaan, karena mereka harus konsisten. Teller tidak boleh megang elektronik, takut terganggu terhadap pekerjaannya. Dan selanjutnya satpam dan juga teller juga sama-sama harus fokus terhadap pekerjaan. Selanjutnya kompetisi yang ketat. Kenapa saya mengatakan kompetisi yang ketat? Karena kalau mereka teledor sedikit, maka mereka akan tidak bisa berkompetisi dengan yang lain, dan mereka akhirnya akan digeser dari pekerjaan tersebut kalau tidak melakukan dengan maksimal. Selanjutnya yang terakhir itu resiko ganti rugi jika melakukan kesalahan. Soalnya kayak satpam harus menjaga kayak sepeda motor, jadi harus konsisten menjaga. Kalau teledor sedikit, maka satpam akan mengganti rugi karena satpam sendiri yang bertugas menjaga parkir. Selanjutnya juga CS sama teller juga sama-sama, dia harus lebih fokus terhadap pencatatan identitas dan segala macam. Teledor sedikit maka akan merugikan terhadap nasabah, dan juga CS teller tersebut harus beresiko untuk mengganti kerugian tersebut. Yang nomor 5 yaitu hal yang harus ditonjolkan dari 3 profesi tersebut. Di sini yang pertama ada penampilan, kayak seragam harus rapi. Kalau satpam ya harus pakai seragam satpam, teller begitupun juga CS. Jadi ada seragam yang rapi dan juga penampilan yang rapi agar untuk menyambut nasabah agar lebih elegan. Selanjutnya untuk kepribadian yang menarik, entah itu dari sikap ramah, hormat, dan juga bersahabat, dan juga menerapkan 3S, sapa, senyum, dan juga salam. Selanjutnya itu pelayanan yang cepat dan tepat, karena satpam dan 3 profesi tersebut, satpam, teller, dan juga CS, harus sigap dan jangan sampai nasabah tersebut menunggu terlalu lama dan akhirnya bosan dan tidak lagi senang atau tidak puas terhadap pelayanan dari bank tersebut. Maka nasabah tersebut enggan lagi untuk menabung dan lain semacamnya ke bank tersebut. Maka perusahaan tersebut akan merugi juga akhirnya. Yang keenam, dalam proses pencarian nasabah itu kesulitannya ada berbagai macam. Dari segi di tengah pandemi ini sangat banyak sekali masyarakat yang kehilangan akan pekerjaan, dan mereka sangat enggan untuk menabung, dan mereka lebih kepada mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena penghasilan tidak ada, mereka kebingungan terhadap kebutuhan, dan untuk menabung itu mereka sangatlah tidak mau, dan kebanyakan mereka lebih memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesulitannya lagi, mereka kurang enak karena lebih baik menabung sendiri. Kalau menabung sendiri bisa diambil kapan saja. Kalau menabung atau menjadi nasabah saya kesulitan dalam hal sekarang ini, karena sekarang harus stay at home. Untuk bertemu saja itu sangat sulit. Jadi itu kesulitan dari pencarian nasabah kemarin. Dan untuk tantangan sih banyak sekali, dan yang paling urgent dan paling penting, tantangan yang paling sangat tertantang bagi kami yaitu
untuk mencari nasabah satu hari aja itu sangat menantang sekali, karena mereka sekali lagi tentang ekonomi yang sekarang sangat minim sekali, pemasukan dan juga pengeluaran sangat banyak. Jadi itu merupakan tantangan dari kami untuk menawarkan untuk menabung itu sangat sulit dan merasa sangat tertantang, terutama tantangan pandemi ini. Selanjutnya kesempatan yang bagus di sini, karena sekarang masa akhir dari semester, dan untuk itu harus banyak-banyak menabung. Jadi itu kesempatan bagus untuk diambil tahun yang akan datang, untuk semester yang akan datang, untuk melakukan kuliah dan segala macam. Itu pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak. Makanya untuk akhir-akhir semester ini diharuskan untuk menabung sedikit demi sedikit. Jadi itu merupakan kesempatan yang bagus bagi saya kemarin-kemarinnya. Jadi menarik nasabah untuk menabung. Selanjutnya poin nomor 1, dimana menampilkan performa terbaik seorang profesi perbankan. Salah satu profesi yang saya pilih yaitu satpam, dimana satpam itu menunggu di luar dan menyambut nasabah dan mempersilahkan masuk dan juga memberi nomor antrean. Dan setelah itu satpam menjaga parkir dan juga menjaga apa-apa yang dibutuhkan oleh nasabah, entah itu mengambil nomor antrian dan segala macam. Kalau profesi teller itu semisal dia harus ramah, 3S, senyum sapa salam, tidak boleh cemberut. Dan saya contohkan ketika nasabah datang, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dengan saya Alfi, ada yang bisa saya bantu? Dipersilahkan duduk terlebih dahulu. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Oh ya, di sini penarikan saldo. Saya terima, dan selanjutnya saya meminta identitas dan segala macam. Selanjutnya saya melakukan transaksi dan segala macam. Selanjutnya mempersilahkan nasabah, kalau masih ada yang perlu diinteraksikan lagi, maka diinteraksikan lagi. Kalau tidak ada, saya cukupkan dan meminta maaf kepada nasabah kalau dari segi pelayanan dan segala macam ada yang kurang, dan mengucapkan selamat siang atau selamat pagi kepada nasabah dan juga salam. Sekian itu dari jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.